Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Monika. Saya dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Pada video kali ini kita akan melakukan yang namanya praktikum uji kualitas telur. Yang mana pada uji kualitas telur ini berfungsi untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu telur untuk dikonsumsi. Bagaimana langkah-langkahnya akan saya jelaskan pada berikut ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada pengujian kualitas telur ini terdapat dua pengujian. Yang pertama pengujian pada eksterior telur dan pengujian pada interior telur. Untuk eksterior telur sendiri meliputi berat telur, kemudian kondisi kerabang, pengukuran kantong udara atau yang disebut dengan candling, dan yang keempat adalah uji kondisi dalam air. Nah, yang kedua yaitu pengujian pada interior telur, yang mana pengujian itu meliputi faktor-faktor indeks albumin, kemudian yang kedua ada indeks Yolk, dan yang ketiga adalah daya soliditas Yolk. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian kualitas telur, yang pertama adalah telur. Di sini saya menggunakan telur ayam sebanyak 3 biji. Kemudian di sini ada wadah dan ada 1 nampan. Tak lupa pula timbangan untuk menimbang berat telur. Kemudian di sini nanti ada spidol untuk menandai telurnya, dan ada mistar atau penggaris untuk mengukur dari albuminnya telur. Nah, untuk pengujian yang pertama yaitu klasifikasi berat telur. Nah, pada klasifikasi berat telur ini ada 4 mutu. Yang pertama yaitu extra large yang beratnya mencapai 60 gram per butir. Kemudian yang kedua ada telur besar yang beratnya mencapai 50 sampai 60 gram per butir. Kemudian yang ketiga ada telur medium yang beratnya mencapai 40 sampai 50 gram per butir. Adapun telur kecil yaitu beratnya mencapai 47 gram per butir. Di pertama-tama, sebelum telurnya kita timbang, terlebih dahulu kita akan menandai telurnya ini menggunakan spidol. Ya, tujuannya tuh untuk membedakan antara telur 1, 2, dan telur 3. Jadi di sini saya akan memberi angka 1, 2, dan 3 pada telurnya. Bisa dilihat sendiri guys, ini angka 1. Kemudian angka 2, terakhir angka 3. Nah, setelah kita memberi tanda pada telurnya, kita akan menimbang satu-satu telurnya. Di sini adalah telur dengan tanda nomor 1. Jadi kita akan menimbang. Di sini timbangannya sudah 0. Nah, di sini sudah angka 0, jadi kita akan timbang telurnya. Nah, di sini kita bisa lihat pada telurnya itu 64 gram. Sekarang kita akan menimbang telur dengan angka 2. Kita lihat berapa gram. Di sini kita bisa melihat bahwa telur nomor 2 beratnya 66, telur nomor 3 beratnya mencapai 63 gram. Yang kedua adalah kondisi kerabang telur, yang mana meliputi faktor-faktor seperti bentuk, kemudian kehalusan, kemudian ketebalan, keutuhan, dan kebersihan. Adapun tingkatan mutunya terdiri dari mutu 1, mutu 2, dan mutu 3. Contohnya pada kondisi kerabang bentuk yaitu normal, normal, dan abnormal. Begitupun pada kehalusan, ketebalan, keutuhan, dan kebersihan. Nah, selanjutnya kita akan mengecek kondisi kerabang pada telur dengan angka nomor 1. Dapat kita lihat pada bentuknya. Untuk bentuknya sendiri, mutunya itu terdapat pada mutu 3, yang mana bentuknya itu abnormal, karena untuk besar kecil dari bawahnya sampai dan atasnya itu tidak ada perbedaan. Jadi untuk bentuknya itu abnormal pada mutu 3. Kemudian untuk kehalusan sendiri, beberapa bagian memang cukup halus, namun untuk beberapa sisi memiliki tonjolan-tonjolan dan beberapa goresan-goresan sehingga sedikit kasar.
dapat dilihat pada goresan ini. Jadi untuk kehalusannya sendiri itu tergolong dalam mutu 3, yaitu sedikit kasar. Nah, untuk keutuhan dari telurnya sendiri, ini telurnya utuh karena tidak ada retak-retakan ataupun eh, pecahan-pecahan pada telurnya. Jadi ini tergolong dalam kategori utuh. Kebersihan dari telurnya sendiri ini cukup bersih, tidak ada noda yang menempel pada telurnya. Jadi saya rasa di sini bersih. Selanjutnya yaitu telur dengan angka nomor 2. Untuk telur angka nomor 2 sendiri itu dari bentuk. Nah, bentuknya sendiri di sini cukup normal karena atas dan bawahnya itu terdapat perbedaan, yang mana atasnya itu cukup lancip daripada bawahnya. Nah, di sini untuk kehalusannya sendiri telur nomor 2 itu cukup halus dan tidak ada bintik-bintik seperti telur pada nomor 1 tadi. Untuk keutuhannya, telurnya utuh, tidak ada retakan-retakan ataupun bagian yang hilang pada telur itu sendiri. Kemudian untuk kebersihannya di sini telur nomor 2 cukup bersih, tidak ada noda sama sekali. Jadi ini bukan noda ya, ini tadi bekas air. Nah, kemudian untuk kebersihan pada telur nomor 2 ini sendiri tergolong ke dalam mutu nomor 1, bersih, karena tidak ada kotoran. Nah, untuk yang terakhir yaitu telur pada nomor 3, untuk kondisi kerabang dari segi bentuknya sendiri itu termasuk ke dalam abnormal. Kenapa? Karena untuk bentuk atas dan bawah itu tidak ada lancip dan sedikit tumpul. Bentuknya hampir mirip, jadi agak susah dibedakan antara bawah dan atasnya. Jadi dia termasuk ke dalam mutu ketiga, yaitu abnormal. Dan untuk kehalusannya sendiri, untuk telur nomor 3 ini sangat halus, tidak ada gerindilan-gerindilan sama sekali. Jadi dia termasuk ke dalam kategori mutu 1. Nah, untuk keutuhannya sendiri, telurnya utuh, tidak ada bagian-bagian yang retak sama sekali. Dari tingkat kebersihan, untuk telur nomor 3 ini juga saya rasa cukup bersih ya, tidak ada kotoran ataupun noda yang menempel pada telur nomor 3 ini. Jadi dia termasuk ke dalam mutu pertama pada segi kebersihan. Yang ketiga adalah candling atau peneropongan, yang mana candling dilakukan untuk mencari nilai kantong udara atau NKU. Nah, adapun data yang dibutuhkan adalah diameter kantong udara yang besarnya cm, kemudian berat butir telur. Nah, catatan untuk candling ini adalah semakin lama telur disimpan, maka semakin besar pula nilai kantong udaranya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek candling atau peneropongan pada telur, seberapa besar diameter pada kantong telur. Caranya itu dengan diteropong menggunakan dengan lampu atau senter. Jadi di sini kita akan meneropong menggunakan senter pada HP. Karena kita nggak punya senter, jadi kita gunakan senter yang ada pada HP. Nah, jadi untuk telur nomor 1 dapat kita lihat di sini terdapat kantong udara. Oh, ini nah. Di sini dapat kita lihat pada kantong udaranya, akan saya beri tanda.
Yang keempat adalah uji kesegaran dengan peletakan dalam air, yang mana terdapat 4 kondisi posisi telur. Pada posisi pertama adalah telur akan mengendap di dasar pada posisi horizontal atau berbaring, yang mana kondisi ini menandakan telurnya masih sangat segar dan masih layak dikonsumsi. Adapun posisi yang kedua yaitu posisinya miring dengan bagian lancip mengarah ke bawah, dan kondisi ini kurang segar namun masih layak untuk dikonsumsi. Yang ketiga adalah posisi telur tegak lurus, yang mana pada posisi ini kesannya melayang rendah, dan pada kondisi telur ini sebenarnya sudah tidak segar, cuma masih bisa dikonsumsi tapi harus segera diolah. Adapun yang keempat adalah posisi telur ini mengapung. Jadi di mana kondisi telur ini sudah hilang kesegarannya sehingga tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Nah, yang keempat adalah uji kesegaran dengan peletakan telur di dalam air. Jadi kita akan meletakkan telur dengan 4 posisi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, jadi ini telur dengan angka 1 kita akan masukkan ke dalam air. Kita lihat bagaimanakah kondisinya di dalam air. Dapat kita lihat bahwa posisi pada telur nomor 1 yang itu horizontal, menandakan bahwa telurnya masih segar. Begitu pula pada telur nomor 2, di sini telurnya tidak melayang sehingga masih tergolong segar. Selanjutnya yaitu telur nomor 3, dapat dilihat bahwa posisinya juga masih horizontal, sehingga hal ini menandakan bahwa telurnya masih segar. Nah, adapun pada indeks albumin, yaitu albumin indeks ini memiliki prinsip bahwa semakin tua umur telur, maka akan semakin lebar diameter putih telur, sehingga semakin kecil indeks putih telurnya. Kemudian yang kedua, IA atau indeks albumin, yang mana pada parameter mutu kesegaran telur berdasarkan pada pengukuran nilai kekentalan bagian albumin.